jaga supaya jangan sampai biasa bangun kesiangan. Karena bangun kesiangan ini petaka rumah tangga. Ingat, Allah mencabut keberkahan ketika seorang mengabaikan bangun di pagi hari. Sebab Rasul hanya mendoakan umat yang rajin bangun pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Makanya barang siapa yang rajin bangun pagi, tak tidur ba'da subuh, dia sampai waktu syuruk dia terjaga dengan zikirnya, dengan tilawahnya, dengan maksuratnya, insya Allah kemudian dia lakukan sholat sunnah, ya. Walaupun kalau di masjid ya dia sholat sunnah isyraq, kalau tidak dia di rumah saja, silakan sholat duha. Setelah itu dia boleh tidur lagi. Tapi kalau tidur selagi subuh, itu disebut oleh Ibnu Qayyim kerugian. Kenapa? Waktu subuh kata Ibnu Qayyim adalah ghanimah. Ghanimah. Makanya jangan biasakan bangun kesiangan. Apa saja sih pengaruhnya kalau anak-anak kita tuh tidur di atas jam 10 malam? Yang pertama, bisa mengakibatkan yang namanya problem tinnitus. Jadi bisa mengakibatkan telinga menjadi berdenging, salah satu problem kesehatannya. Yang kedua, bisa mengakibatkan obesitas. Jadi anak-anak yang kegemukan, maka kita harus memastikan mereka tidurnya maksimal jam 10, tidak di atas jam 10. Kemudian ketiga, bisa mengakibatkan yang namanya gangguan untuk konsentrasi karena menjadi lebih mengantuk, dan juga decline memori. Jadi kemampuan untuk mengingat hal itu menjadi berkurang. Kemudian problem keempat, bisa meningkatkan risiko yang namanya problem pada mata dan problem pada lambung. Karena pada saat tidurnya kurang, yang namanya kortisol, yaitu hormon stres meningkat, maka akan bisa meningkatkan yang namanya asam lambung. Jadi salah satu problem asam lambung pada anak zaman now itu ya salah satu pemicunya karena mereka tidurnya kurang. Jadi saya selalu menganjurkan pada pasien, kalau memang membawa anaknya ke praktekan, dok anak saya ini asam lambungnya nggak sembuh-sembuh. Pertanyaan saya selalu satu, tidurnya jam berapa? Karena pola tidur yang salah juga bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian masalah kesehatan berikutnya, yaitu anak menjadi sukar untuk tinggi. Jadi salah satu hormon yang diproduksi pada saat anak tidur dengan jumlah yang cukup adalah growth hormone. Jadi kalau misalnya anak Anda tidur selalu di atas jam 10, waspada pada masalah kesehatan yang saya sebutkan di atas. Sejenak ku terdiam dan membisu, membuatku lelah dan tanpa arah. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta sesungguhnya. Dan letakkan hatimu di sini, ku berjanji kau takkan ku sakiti. Sejuk sepi sedang dan tanyakan bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Pernah nggak tidak olahraga di usia 60 tahun ke atas, kalau jatuh 50% tidak bisa jalan tidak bisa lagi. jalan lagi. Betul, betul. Laki-laki juga sama. Gede loh, 50% tidak bisa jalan lagi. Betul Dan sekali. dari 50% tersebut dalam waktu 1 tahun 30% meninggal dunia. Jadi jangan mager. Kan sekarang perempuan-perempuan juga kan mager, foto dulu di sini ini tapi nggak mau jalan gitu. Pengen kurus tapi yang pakai suntik, pakai apa yang bukan menghilangkan. Kalau kurus sedikit energi aja, saya bilang berapa butuh kalorinya, kamu lau kalorinya aja lebih rendah dari itu. Tapi kan mereka nggak mau, butuhnya kan kita juga harus tahu gitu loh. Kita pastilah menua itu pasti. Tapi sehat itu pilihan. Pilihan, betul. Menua pasti, tapi sehat itu pilihan. Wah, luar biasa. Wah, dokter kayaknya nanti bisa kita undang sampai umur 90 lah. Amin, amin. Yang penting saya sih nomor 1 dalam hidup itu sehat. Hujan hari ini enggan untuk berhenti, hembus angin malam dingin menusuk tulang. Ku ambil gitar dan ku mainkan sebatang rokok, secangkir kopi. Hujan belum berhenti, lirik sederhana, nada sederhana, pelan
ku nyanyikan. Dan kapan usia itu berkah? Jika usia itu bisa kita isi dengan mengerjakan segala aktivitas yang baik. Jadi berkah itu melekat pada semua bagian kehidupan kita. Kapan handphone itu berkah? Jika handphone itu digunakan pada segala aspek yang baik. Kapan status Instagram itu berkah? Ketika mengupdate hal-hal yang baik. Jadi berkah itu bisa ada di Facebook, bisa ada di YouTube, bisa ada di Instagram, ya. Tidak hanya melekat kepada aspek-aspek materialistik seperti harta yang berkah dan turunannya. Disuruh olahraga, jaga makan, bilangnya capek, males. Masih syukur lo disuruh habis olahraga jangan lupa makan makanan yang sehat. Jangan sampai lo disuruh dokter habis makan jangan lupa minum obat ya. Mendingan mana? Kota adalah rimba antara liar dari yang terliar. Setiap detik taring-taring tajam mengancam. Setiap menit lidah-lidah liar rakus menjulur lapar. Tangis bayi adalah lolong serigala di bawah bulan. Tinggi merobek batu-batu tebing keras dan kejam. Bernafas di antara sikut, licik dan garang. Bergerak di antara ganasnya selat sagara. Kamu tahu, kita ini bukan putra mahkota. Kita tidak punya singgasana. Kita hanya punya angan-angan sederhana. Hidup sehat sejahtera. Jika tidak bisa berkelimpahan, setidaknya berkecukupan. Sudah, itu aja. Sederhana kan? Dua hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu makin tua. Yang pertama, traveling. Kamu harus banget traveling. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu nanti, karena ujung-ujungnya kamu nggak akan pernah pergi ke sana. Kamu wajib menyisihkan uangmu untuk menikmati yang namanya berkunjung ke negara-negara atau kota-kota yang ingin kamu tuju selagi kamu belum tambah tua. Hidup belum tentu sampai lusa. Kurangi menyakiti makhluk lain. Jadilah orang yang tetap manis meski berada di tempat yang pahit. Tetaplah sejuk walau di tempat yang gersang. Tetaplah rendah hati meski telah memiliki kedudukan yang tinggi. Dan tetaplah sederhana meski sudah menjadi kaya. Hoax atau fakta kalau aktivitas Gunung Bromo saat ini berada di level waspada 2. Dan mari kita bahas di Login Bromo series 6. Karena melihat aktivitas Kawah Bromo yang mengeluarkan asap berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, maka jawabannya adalah fakta kalau Gunung Bromo sedang berada di level waspada 2. Pemberitahuan peraturannya telah resmi dikeluarkan oleh Balai Besar Taman Nasional Tengger Semeru baru-baru ini. Dan dalam peraturannya disebutkan untuk menghindari mendaki Kawah Bromo dan dilarang untuk melakukan aktivitas wisata dalam radius 1 km yang artinya batas maksimalnya adalah di Pura Luhur Poten. Meskipun demikian, kalian jangan khawatir ya, karena masih bisa menikmati keeksotikan Bromo dari sisi lain tentunya. Mulai dari menikmati sunrise terbaiknya di beberapa spot, berlari di lautan pasirnya Bromo, berfoto di atas jeep, menikmati keindahan Bukit Widodaren dan juga kemegahan Gunung Batok, dan yang gak kalah keren, kalian juga bisa nikmatin hamparan hijau tak berujung di savana dan juga Bukit Teletubbies Bromo. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa buat join tripnya bareng Eksotik Bromo. Ya, ingat ini poin sangat penting. Kalau ingin bahagia, dekat dengan Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Mau duit banyak, mau duit sedikit, dekat dengan Allah, bahagia. Mau duit banyak, jauh dari Allah, hanya kebahagiaan semu, hanya fata morgana. Orang melihat kita bahagia, tapi hati kita akan hampa. Sabejat-bejat na urang, satu balik-balik na urang, satu ecrek na urang, ulah coba-coba ninggalkeun salat. Nah, sabab ninggalkeun salat dianggap kamaksiatan anu leuwih.
ti jinah, kamaksiatan anu leuwih ti judi, kamaksiatan anu leuwih ti mabok adalah ninggalkeun salat. Pangleuwih-leuwihna dosa jelema lamun bisa ninggalkeun salat sabab dianggap pangleuwih-leuwihna dorakap. Jadi mun cek batur STM dia salat tuluy maksiat jalan penyeimbang daripada maksiat jalan salat eureut.